dari Sekolah SMK 1 Cikarang Utara. Nama saya Winerianti. Saya Farah Sarkanti. Kami dari kelas 10 akuntansi 1 ingin bertanya, apakah boleh, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saja namanya bertanya. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Tinggal dari 2011 ya. Berarti sekarang 2020. Maksudnya di sini ya. Kalau di Cikarang 2000, tahun 2000. Jadi sekarang pindah ke sini 2011. Nah, sekarang 2024 ya. Berarti hitung sendiri tuh ya, pakai kalkulator. Iya, berarti tinggal di sininya dari 2011, tinggal di Cikarangnya tahun 2000. Gitu. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, bagaimana struktur organisasi pesantren di lingkungan ini? Ya, pesantren kita ini ada pengasuhnya, ada dewan gurunya, kemudian ada anak-anak santri. Jadi secara umum sama kayak pesantren-pesantren yang lain. Jadi standar lah ya. Jadi ada pengasuh yayasan, kemudian ada dewan guru asati, terus kemudian ada komite wali murid atau wali santri baru, kemudian santri, pengurus santri perempuan, pengurus santri laki-laki. Gitu. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjana, asal sekolahnya dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara, kelas 10 akuntansi 1. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem pemilihan ketua pesantren di pesantren? Kalau ketuanya kan ada ketua apa dulu gitu ya, ada ketua santri, ada kemudian pengasuh gitu ya. Kalau namanya pesantren itu ya pengasuhnya otomatis langsung kiainya atau pendirinya langsung. Nah, kemudian kalau pengurusnya untuk awal ditunjuk Pak Kiainya. Lalu nanti setelah berjalan baru anak santri melakukan pemilihan, modelnya begitu. Jadi itu sistem di pemilihan organisasi di lingkup pesantren secara umum begitu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Dengan saya Disa Prameswari, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara, dari kelas 10 akuntansi 1. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, salah satunya yaitu kegiatan sosial apa aja sih yang ada di lingkungan sini? Kita selama ini yang sudah kita kerjakan pertama adalah sosial dalam bentuk membantu masyarakat yang duafa, yang miskin, anak-anak yatim. Kita bantu termasuk bukan hanya santri yang kita berikan bantuan dalam bentuk pembebasan biaya sekolah atau belajar ya. Kemudian sekitar warga yang yatim, kemudian duafa kita berikan bantuan. Lalu kemudian ketika ada bencana seperti banjir dan segala macam, kita kirimkan juga bantuan baik berbentuk makanan, ya, sembako, termasuk uang tunai. Itu yang kita kerjakan. Berarti kayak apa sih, kayak ada donasi gitu ya, kayak dikumpulin baru dikasihin ke masyarakat yang membutuhkan gitu, atau emang ada donasinya langsung dari salah satu orang atau dari semuanya gitu Pak? Gitu. Kita ada selain dengan cara insendital itu namanya kita punya LAZ gitu ya. Jadi kita punya lembaga mil zakat. Yang artinya ketika kita punya LAZ maka bisa dipakai secara teratur gitu ya, atau teratur ya. Kita bisa gunakan dana itu untuk ya memberikan bantuan ke orang-orang fakir, miskin, ya bentuk beras, uang, atau bahkan lauk pauk gitu ya. Kemudian juga ketika ada bencana yang kita perlu dana cukup banyak, maka di situ biasanya selain menggunakan dari dana yang sudah kita punya, dana sosial melalui LAS gitu ya, kita bisa mengambil dari para wali santri ya, untuk dilibatkan mengadakan pendalangan dana gitu ya. Jadi dana digalangkan, dikumpulkan, atau mengumpulkan semacam sembako
atau pakaian-pakaian layak pakai gitu ya, atau mungkin bahkan pakaian baru untuk disalurkan, didistribusikan ke para korban. Itu ketika ada bencana banjir. Oh, seperti itu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah sistem pemilihan di wilayah Bapak ini sudah dapat dikatakan demokrasi Pak? Ya, kalau demokrasi kita adalah menganut azas kekeluargaan, karena ini lembaga intern, lembaga pesantren gitu ya. Jadi kebijakan tuh ada di pengasuh secara garis besar. Tapi di beberapa titik ada kebijakan di para wali murid gitu. Jadi titik-titik tertentu ada yang diambil oleh pengasuh langsung, ada sebagian yang memang diputuskan secara bersama. Jadi prinsipnya kita menggunakan 2 jalur melalui keputusan pendiri, lalu ada jalur yang memang harus diputuskan melalui musyawarah. Berbeda mungkin dengan organisasi ya yang sifatnya umum terbuka atau lingkup ke RT-an atau ke RW-an atau mungkin yang lebih luas dari itu. Mereka mau nggak mau harus mengambil kebijakan yang sifatnya kesepakatan warga, termasuk kayak mengurus desa dan segala macam. Tapi kalau ini kan pesantren, jadi pesantren itu bisa dikatakan lingkupnya internal, tapi sebagian menggunakan kesepakatan bersama dengan wali murid. Misalkan menentukan tentang kegiatan atau tentang melakukan kegiatan bersama yang sifatnya kita harus mencari aspirasi atau menampung suara ya dari para wali santri begitu. Tapi ketika kita mau menentukan satu kurikulum ABC itu cukup dengan Dewan Asatidz, tidak melibatkan wali santri. Atau kita mau melakukan pengecatan, mau melakukan pembangunan yang sifatnya kita bisa kerjakan oleh pendiri atau yayasan, ya cukup linter yayasan gitu. Jadi tidak semua harus melibatkan wali santri atau masyarakat. Jadi ada yang melalui itu, ada yang tidak. Seperti itu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk atas pertanyaannya tadi dan atas jawabannya, dan untuk waktunya saya berterima kasih karena Bapak udah meluangkan waktu untuk kita. Oke, mungkin itu saja ya wawancara kita hari ini. Semoga dengan wawancara kita yang tadi itu bisa menjadi acuan untuk masyarakat di sekitar sini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara, kelas Pulau Akuntansi 1, ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Yang pertama itu, udah berapa lama Bapak tinggal di sini? Saya tinggal di sini 11 tahun, dari 2013 sampai sekarang. Oke, selanjutnya, struktur organisasi di sini itu kayak gimana, Pak? Struktur organisasi di RT 57 ya, di Perumahan Tapak ini seperti kayak RT-RT yang lain ya. Apa saya sebutin semuanya? Boleh. Kalau di RT, kita ketua RT 57 itu namanya Pak Imam Sapei, sekretarisnya itu Bapak Rudi, bendaharanya itu Pak Widi. Dan di sini kalau di RT 57 ini kita karena di pergang, di perumahan, jadi kita pakai sistemnya korlak. Korlak itu membawahi buat warga-warga gang buat mengambil dana kebersihan dan juga lingkungan dan keamanan. Jadi setiap gang itu RT 57 itu gang korlaknya itu kita ada 3, kita bagi. Satunya itu di gang 5, gang C5, C6 itu Pak Dian. Kalau C7, C8 itu Pak Andi, kalau C5, C4 itu Pak Priyono dan Pak Bowo. Kalau buat keamanannya juga kita di sini ada keamanan security 24 jam. Gitu aja. Ya Pak, pertanyaan yang selanjutnya, sistem pemilihannya itu kayak gimana Pak? Sistem pemilihan RT di sini kita sistemnya sistem voting, jadi semua warga itu kita kumpulkan semua yang mau menyalonin siapa aja, yang penting warga RT 57 dan harus punya
KTP Karang Raharja, bukan KTP luar ya. Gitu. Itu kita jadi sistemnya di sini voting luber lah. Siapa aja. Yang penting warga RT 57 dan KTP-nya Kecamatan Cikarang Utara, bukan KTP luar. Oh gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kegiatan sosial apa aja Pak yang ada di sini? Kegiatan sosial di RT 57 ini yang sudah kita berjalan seperti kayak pogging itu kita rutin 3 bulan sekali, dan kerja bakti itu kita 2 bulan sekali, dan juga masalah kebersihan semacam kayak tong sampah itu kita free, jadi tidak dipungut dari warga tapi itu dari kepengurusan RT. Itu kerutinannya selalu pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak juga, yasinan juga di sini kita ada. Oh gitu. Oke, selanjutnya sistem pemilihan di wilayah sini sudah dapat dikatakan demokrasi belum Pak? Sudah banget karena tidak ada pemaksaan, jadi siapapun boleh menjadi dan siapapun boleh ikut gitu. Oh gitu, berarti intinya warganya tuh warga sini gitu ya Pak? Intinya warga sini. Kalau yang mau menyalonkan jadi RT ya, yang sudah punya KTP Perumahan Setapak Karang Raharja itu calonnya. Kalau buat masih KTP kampung itu belum. Oh Ya. gitu, Tapi berarti kalau buat kepengurusan bisa, nggak apa-apa. Tapi ketua RT-nya itu harus yang punya KTP Karang Raharja. oh gitu. Iya. Ya udah segitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya untuk kita. Yaudah. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.